2022 Satu Sinergi Bangun Negeri. Oke, kita telah sampai nih Mbak di sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari pemerintah Kota Depok. Karena letaknya yang tidak jauh dari Jakarta, jadi teman-teman aku nih banyak yang mau ke sana juga nih Mbak. Karena deket ya. Iya, jadi makin penasaran ya Mbak. Nah, kita langsung aja sebelum kita masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Kota Depok, kota yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 ini terus berkembang pesat. Perkembangan ekonomi Kota Depok terus menggeliat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di atas rata-rata nasional dan provinsi. Fiskal Kota Depok terus bertumbuh dari 349 miliar pada tahun 2002 menjadi 3 triliun pada tahun 2020. Dukungan fiskal ini dapat dilihat dari berbagai pembangunan yang ada di Kota Depok. Salah satunya pembangunan alun-alun, ruang terbuka hijau dengan luas mencapai 3,9 hektar dilengkapi berbagai fasilitas dan ruang publik. Pembenahan kualitas kesehatan terus ditingkatkan dengan membangun 2 rumah sakit yang terletak di wilayah barat dan wilayah timur, serta puskesmas yang tersebar di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang publik secara merata dengan pembangunan taman kelurahan dan taman RW yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Depok. Pembangunan taman dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau. Kualitas pendidikan sebagai penyokong pembangunan manusia juga terus ditingkatkan. Perbaikan sisi pelayanan publik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif dengan pembangunan gedung kantor kecamatan, kelurahan, maupun sarana olahraga, pasar, dan ruang publik lainnya. Salah satu upaya dalam menekan angka pencemaran air tanah adalah dengan pembangunan IPAL komunal. Berbagai strategi diupayakan untuk menghadapi kendala ketersediaan lahan yang ada. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengembangan sistem transportasi massal dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan semua unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun swasta, seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan angkutan umum massal, dan penyediaan berbagai simpul transportasi seperti terminal dan halte menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Depok. Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah Kota Depok membangun sumur resapan dan sumur imbuhan yang tersebar di Kota Depok, melakukan normalisasi setu, sungai, pembangunan drainase untuk mengurangi genangan. Situ memiliki fungsi yang penting sebagai resapan air untuk mengurangi volume air permukaan atau runoff. Selain itu, situ juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga untuk masyarakat.
Seluruh pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Depok untuk mewujudkan Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Tadi kita udah lihat ya video tentang pemerintah Kota Depok. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita narasumber dari pemerintah Kota Depok, Bapak Firmanuddin SEAK selaku Inspektur Daerah Kota Depok. Selamat siang Bapak Firman. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Kabarnya baik banget. Alhamdulillah ya Bapak ya. Baik, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Peserta KLP Fest 2022 yang saya hormati. Terus terang ini Ibu MC, Ibu Moderator, Bapak Ibu Moderator, saya ngiri. Saya sebagai alumni STAN STA 83, dulu nggak ada KLP Fest nih. Pokoknya cap cipip aja mau pilih di mana gitu. Nah, bagi adik-adik sekalian itu sekarang sudah bisa difasilitasi oleh STAN, oleh Kementerian Keuangan, kegiatan dalam bentuk Kementerian, LPNK, dan pemerintah daerah Fest, sehingga kalian semua bisa melihat kira-kira pilihan hati mau kemana gitu ya, untuk berkarya menunaikan semua ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus. Baik, saya Firmanuddin, Inspektur Daerah Kota Depok. Saya bersama dengan teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat dari BKP SDM. Saya ingin menyampaikan, rasanya siapa perlu ya Depok menyampaikan paparan untuk ayo dong gabung kalian ke Depok gitu ya. Kenapa? Yang pertama, Depok 53 menit aja dari Bintaro sektor timur nih. Mau ke Jakarta, kalau orang Betawi bilang jingkring 2 kali udah sampai Jakarta tuh kalau di Depok ya. Karena kita berbatasan dengan kampus UI itu sebagian besarnya masuk ke Kota Depok ya. Tapi karena dapat tugas dari moderator, baik izinkan saya menyampaikan beberapa bahan sebagai mungkin lebih mencerahkan informasi buat adik-adik sekalian sebelum memilih akan kemana nantinya. Lanjut saja. Boleh saya dibantu untuk menyampaikan slide saya ya. Lanjut. Ya, ini struktur organisasi Inspektorat Pemerintah Kota Depok. Kita berdasarkan Perda 4 2021, susunannya adalah sebagai berikut: ada Sekda, ada Sekretariat DPRD, ada Inspektorat Daerah Kota Depok, dan kemudian juga ada 19 dinas, ada 2 RSUD dengan 38 puskesmas, dan ada 3 badan. Lanjut. Ini adalah dinas-dinas plus 2 RSUD dan 3 badan, yaitu Bapeda, kemudian Badan Keuangan Daerah, dan Badan Kesbangpol. Lanjut. Kita ingin mau cepat saja, silakan ke slide berikutnya ya. Ini adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, pemerintah Kota Depok menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan untuk bisa bergabung alumni STAN sekitar 50 orang. Ya, 50 orang kita sampaikan kepada Bu Menteri, yang kita harapkan ke 50 orang itu nantinya akan menjadi bekerja bersama-sama kami untuk mewujudkan Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Nah, rencana penempatannya itu adalah kita minta kualifikasi D3 akuntansi yang akan kita tempatkan di bagian perencanaan dan keuangan Sekda dan bagian program dan keuangan DPRD. Kemudian juga di sekretariat-sekretariat
Badan Kesbangpol, BKPSDM, Bapeda, Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Diskominfo, DPUPR, Dinas PUPR, Dinas Damkar dan Penyelamatan, kemudian DP3A P2KB, kemudian Disporiata, DPMPTSP, dan Disub. Jadi ini rencananya untuk teman-teman yang nanti akan bergabung dengan pemerintah Kota Depok, saya yakin kalian akan bergabung karena senior kalian ada di sini, STA 83, ya. Kemudian ada untuk jabatan pengelola pemanfaatan BMD itu nanti kami berharap ada di 3 manajemen aset, ya, yang penempatannya adalah di bagian umum sekretariat daerah dan juga di DPUPR, DLHK dan BKPSDM serta Inspektorat Daerah, RSUD ASA dan Badan Keuangan Daerah. Itu untuk yang D3 manajemen aset. Kemudian jabatan pengelola pajak itu nanti di kualifikasinya D3 pajak, penempatannya cuma di satu unit perangkat daerah yaitu Badan Keuangan Daerah. Lanjut, jabatan pengelola penagihan dan pengawasan ini juga ada. Sebelum tolong kembali ke slide sebelumnya. Ya, itu nanti ada di BKD. Kemudian jabatan verifikator keuangan itu nanti D3 akuntansi kualifikasinya, penempatannya ada di jabatan pengelola akuntansi, jabatan pengelola akuntansi di Badan Keuangan Daerah. Dan yang terakhir jabatan auditor terampil, ya berdasarkan surat dari Kepala BPKP tentang kebutuhan SDM auditor di Inspektorat Daerah Kota Depok, kita masih ada 26 jabatan fungsional auditor untuk kualifikasi terampil, itu D3 akuntansi dari yang akan bisa memenuhi kebutuhan SDM Inspektorat Daerah Kota Depok. Lanjut, silakan, ini tugas pokok dan fungsi tiap jabatan. Mungkin adik-adik sekalian nanti akan bisa mendapatkan slide ini, bisa membacanya, ya. Untuk pengelola keuangan, kegiatannya meneliti kelengkapan SPP, melakukan verifikasi, penyiapan SPM. Ini rangkaian kegiatan terkait dengan urusan pengelolaan keuangan. Ini pasti adik-adik sekalian sudah sangat memahaminya, ya, dalam yang sudah didapatkan dari kampus. Kemudian pengelolaan pemanfaatan BMD. Sampai saat ini pemerintah Kota Depok masih menggabungkan fungsi pengelolaan aset di Badan Keuangan Daerah. Jadi Badan Keuangan Daerah itu ada fungsi pengelolaan aset, ada fungsi pengelolaan keuangan, ada juga fungsi penerimaan. Nah, ini kita sedang menggarap, sudah kita proses sejak tahun 2021, yaitu kita berencana untuk fungsi penerimaan akan kita laksanakan secara OPD tersendiri, ya, mudah-mudahan dengan di dinas yang mengelola penerimaan daerah. Sementara ini sampai tahun 2022 masih bergabung di Badan Keuangan Daerah. Semoga di 2023 selesai pembahasannya dan di awal 2024 itu sudah berdiri perangkat daerah baru, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok. Kemudian pengelola pajak daerah itu nanti penempatannya adalah di bidang pajak 1, sub bidang penetapan dan penagihan di Badan Keuangan Daerah. Tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tercantum, ya, di slide. Kemudian untuk pengelola penagihan dan pengawasan bidang pajak 1 itu sebagaimana juga dalam slide uraian tugasnya. Lanjut saja. Silakan. Untuk pengelolaan rencana penempatan pengelola pajak daerah itu akan kita tempatkan di bidang pajak 1, sub bidang perencanaan dan pengendalian operasional. Kemudian juga masih di bidang pengelolaan penagihan dan pengawasan bidang pajak 2 itu sub bidang penagihan. Nanti penempatannya di sub bidang penagihan, pengelolaan penagihan dan pengawasan. Tugasnya pelaksanaan penagihan dan pengawasan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan selanjutnya.
Saya sampaikan juga bahwa kita berharap dan kita masih terus menggarap bahwa suatu saat proses penerimaan asli daerah ini sudah menggunakan aplikasi yang lebih baik. Ya, sudah menggunakan aplikasi yang lebih baik. Sementara ini sudah ada aplikasi dan kita dibantu dengan tapping box yang merupakan CSR dari Bank BJB. Ada beberapa, sudah 50 pengusaha hotel dan restoran yang sudah kita implementasikan tapping box-nya. Tapi mungkin suatu saat kita akan bangun aplikasi yang lebih baik dari yang sudah ada. Kemudian untuk yang penempatan di pajak juga akan rencana ditempatkan di bidang pajak 2, sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya, jadi kita ingin melakukan optimalisasi penerimaan PAD kita ya, yang sementara ini kisaran PAD kita 1,3 1,4 triliun ya. Mudah-mudahan ini terus berkembang setiap tahunnya. Nah, dengan bergabungnya tentunya alumni STAN yang akan ikut membantu di urusan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan potensi penerimaan daerah yang lebih besar dari sektor perpajakan. Lanjut. Silakan lanjut. Minta tolong dilanjutkan. Untuk pengelolaan penagihan dan pengawasan ini kita akan tempatkan di bidang pajak 2, sub bidang penagihan dan pengelolaan penagihan pengawasan. Disclaimer-nya atau uraiannya bisa dibaca seperti di slide, dan saya yakin adik-adik semua sudah memahami ini urusan perpajakan ya, dari mulai hulu sampai hilirnya. Tinggal mari kita bersama-sama mengimplementasi ilmu yang ada itu dengan kondisi existing yang ada di Badan Keuangan Daerah, khususnya di bidang penerimaan pajak. Lanjut. Dan untuk peningkatan di verifikator keuangan itu akan ditempatkan di Sekretariat BKD. Kita butuh juga sebelum terbit SPM tentunya SPP itu harus dilakukan verifikasinya. Untuk selanjutnya terbit SPM dan SP2D, kita perlu tenaga fungsional yang bisa menjadi menjadi pengawal kita agar SPM dan SP2D kita sudah melalui proses verifikasi yang profesional. Kemudian untuk pengelola akuntansi kita akan tempatkan di bidang akuntansi dan data keuangan, sub bidang akuntansi dan pelaporan. Lanjut. Kemudian untuk itu kira-kira alokasi rencana penempatan di pemerintah Kota Depok untuk alumni STAN yang mau bergabung dengan kami di pemerintah Kota Depok. Kemudian apa peluang-peluang untuk pengembangan karir dan selanjutnya? Saya nggak tahu, waktu masa saya itu tahun 83, saya masuk 83, selesai 86 itu D3-nya. Itu saya berangkat sudah mengantongi status CPNS. Karena tahun kedua itu sudah ada pengangkatan CPNS. Ini sehingga begitu penempatan status kita itu sudah setahun pertama di perwakilan itu kita sudah bisa pengangkatan. Saya nggak tahu untuk yang alumni sekarang apakah sudah diangkat atau belum gitu ya. Nah kalau belum nanti kalian semua akan melalui proses sebagaimana yang biasa dilakukan, yaitu ada pelatihan dasar bagi CPNS. Ya. Kemudian selain pelatihan dasar yang merupakan pintu masuk untuk bergabung ke PNS, juga ada diklat-diklat teknis substansi yang lain. Ya, apabila sudah diangkat menjadi PNS, terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, terkait dengan perpajakan, dan diklat-diklat lain yang diperlukan untuk pengembangan profesi jabatan fungsional saudara-saudara sekalian. Lanjut. Silakan. Nah, fasilitas yang ada, sebagaimana di video, sebagian besar itu sudah ditayangkan, walaupun videonya juga ya sekitar 10-15% dari kondisi Kota Depok bisa menggambarkan seperti itu. Kalau kalian bergabung Kota Depok, kalian akan lebih cintalah dengan Depok lah. Ya, setelah melihat secara langsung bagaimana kondisi Kota Depok. Kita ada fasilitas-fasilitas penunjang. Selain izin belajar, kita juga ada fasilitas beasiswa untuk melanjutkan studi, ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, ada alokasi anggaran kita untuk pengembangan karir pegawai, kemudian juga ada pengembangan kompetensi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah masing-masing.
nanti baru kemudian pegawai-pegawai yang terkait, staf-staf yang terkait yang memiliki peluang untuk dikembangkan potensinya, kita akan ikut sertakan dalam diklat-diklat dalam bentuk pengembangan kompetensi. Kemudian kesejahteraan, ya mungkin bisa rata-rata sama lah ya. Kita ada unsurnya, ada gaji pokok ya, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang melekat di gaji sebagai penghasilan bulanan, tapi juga ada kalau di Kementerian Keuangan dan di kementerian lainnya itu namanya tunjangan kinerja, TUKIN. Kalau kita istilahnya TPP, tunjangan tambahan penghasilan ya. Jadi kita ada TPP, adik-adik nggak usah khawatir, mungkin belum bisa untuk membeli mobil listrik, tapi kalau kalian mau menabung bisalah 2-3 tahun beli mobil listrik ya. Pengembangan kompetensi ya. Kalau puasa terus ya kan Ibu ya. Jadi tunjangan kinerja kita mungkin di bawah pemerintah Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat, tapi kita tidak kalah kok dengan daerah-daerah lainnya ya. Kemudian untuk kesejahteraan kita ada kalian untuk kesehatan kita klinik di unit kerja, terutama di balai kota ini tersedia sesuai dengan jam kerja. Kemudian ada koperasi, kemudian juga ada fasilitas fitness nih. Nah, saya termasuk user dari fitness center yang ada di lantai 10. Ya, jadi kalau yang hobi olahraga semua akan tersalurkan. Ya. Ada treadmill, ada sepeda statis, ada beban, latihan beban, plus ada meja biliar nih bagi adik-adik yang senang biliar nih ya, cuma asal jangan setiap hari main biliar ya. Ada meja biliar juga buat kita refreshing ya setelah kita suntuk dengan pekerjaan yang berat. Lanjut. Silakan. Sudah habis kah? Sudah habis ya, baik. Setu Rawakalong indah dipandang. Nah ini pantun nih. Orang Depok kalau nggak mantun dia harus mantun. Setu Rawakalong indah dipandang. Liburan keluarga bawa panci. Kota Depok akan lebih terpandang karena alumnistan bergabung kemarin. Jadi itu mungkin ya Bapak Ibu moderator MC kegiatan ini. Sekali lagi saya pikir untuk Depok kalian nggak usah banyak pertimbangan ya. Mau lihat mantan kos-kosan cuman nggak sampai 1 jam dari Balai Kota Depok bisa ketemu. Jadi ada warteg-warteg di belakang kampus itu dulu namanya Jurang Mangu ya, daerah Jurang Mangu. Itu kalau kalian kangen bisa balik ya sebentar terus balik lagi ke Depok bisa ya, 1 jam nggak sampai 1 jam perjalanan. Mungkin itu Ibu moderator apa yang saya sampaikan, silakan kalian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu ditanyakan mungkin ya. Kalau boleh nggak usah tanya, langsung aja daftar deh ke Depok ya. 50 orang ya, kita tunggu daftar nama-namanya. Kami kembalikan kepada MC. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak. Wah, ternyata kita satu alma mater ini Pak. Saya juga lulus ini ternyata. Jadi kita ternyata masih satu keluarga lah ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Baik, izin sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lulusan PKN PAN. Iya, baik. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan nih terkait dengan pemerintah Kota Depok, silakan boleh langsung raise hand. Adakah teman-teman? Cek MC. Oke, ada satu orang. Boleh langsung perkenalan nih Kak dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Torik Naufal dari D3, jurusan D3 Pajak. Izin bertanya Pak, tapi yang simpel-simpel aja. THP kalau kita di Pemkot Depok berapa ya Pak? Ya. Nah, itu aja Pak, makasih Pak. Ya. Memang anak-anak milenial begini karakternya, langsung. Kalau dulu angkatan 1 malu-malu nanyanya, ya. Baik, siapa tadi namanya? Novel ya.
Noval ya namanya ya. Torik ya, Torik ya. Noval Pak ya. Ya, Noval ya. Baik, Noval. Noval, kamu saya tunggu di sini Pak, di Depok ya. Saya jawab langsung atau menunggu beberapa pertanyaan lain? Pak dijawab. Bu, nanti Ibu yang jawab bagaimana? Silakan Bapak, langsung dijawab terlebih dahulu Bapak. Baik ya. Gaji dan tunjangan atau take home pay ya. Take home pay itu kalau gaji itu kita semua sama ya di seluruh Indonesia. Itu ditentukan dengan pangkat, golongan, masa kerja ya. Itu Noval itu nggak saya jawab. Kamu searching aja itu besaran gaji. Kalau untuk D3 akuntansi itu kan berarti pengangkatan pertamanya 2B ya. 2C ya. Nah, pengangkatan pertamanya 2C, silakan di keputusan Menteri Keuangan di situ dilihat tentang gaji pegawai negeri, peraturan gaji pegawai negeri, kamu akan lihat ini sekalian untuk yang lainnya. Ya, kalau untuk melihat gaji pegawai negeri sipil golongan 2C, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa itu di situ ada. Nah, kemudian yang tunjangan tambahan penghasilan atau kesra atau tunjangan kinerja itu untuk golongan 2C berapa Bu? Kelas 3 4,9 Pak, kalau udah jadi PNS. Nah, itu kalian dengar ya, 4.900.000 tuh bayangkan tuh. Berarti kalian bulan pertama itu sudah mendapat 5 juta lebih. Nah, itu belum lagi penghasilan kalau ada sisa perjalanan dinas, ya, ada kegiatan-kegiatan yang kalian bisa menjadi narasumber. Tentunya kalian semua ini harus siap jadi narasumber ya. Ya, alumni STAN kalau nggak siap jadi narasumber nanti saya lapor ke Bu Menkeu ini. Ya. Kalau di BKD kan ada tambahan tuh Pak. Nah, kalau khusus yang di BKD ini pegawai yang paling makmur dan sejahtera. Karena selain gaji, tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja, kemudian tambahan sehubungan dengan kegiatan, misalkan honor kegiatan atau sisa perjalanan dinas, kalian yang di Badan Keuangan Daerah itu akan mendapatkan upah pungut. Tuh. Nah, upah pungut ini gajinya bikin sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terganggu nih, tergugat ya. Karena hanya yang ada di BKD ini yang mendapatkan. Yang lain cuma mendengar dan mendengarnya pun sayup-sayup. Ya. Ya, gitu ya Noval ya. Saya tunggu di Noval ya, mau bergabung dengan Depok. Pokoknya soal kesejahteraan itu bergantung kinerja kita. Ya. Kalau semakin kinerja kita baik, maka extraordinary income itu akan mengikuti, ya kan? Bisa tuh, ya. Iya, ya. Cukup untuk Noval, yang lain silakan. Terima kasih banyak Bapak. Di sini juga ada yang bertanya nih selanjutnya atas nama Ferdito. Silakan Ferdito. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bapak terkait dengan kuota per prodi kira-kira berapa ya Pak kalau untuk kuota per prodi, dan selain itu Pak terkait dengan pola mutasi nanti di Pemkot Depok itu sendiri, apakah nanti akan ada pola mutasi tahunan gitu Pak, atau 5 tahun sekali, atau mungkin seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, siapa tadi, Ferdi ya? Ya Pak, Ferdito Pak. Ferdito ya. Jadi gini Fer, mutasi dan promosi itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya, jadi kita tidak harus orang 5 tahun dulu baru ke mutasi. Ada seseorang 1 tahun kinerjanya baik sekali, kemudian pas kita membutuhkan dia di posisi yang lain, kita akan tempatkan dia di sana. Ya, itu jadi memang model organisasi sekarang itu memberi ruang kepada kita untuk secara mandiri mengembangkan kapasitas. Ya. Semakin kita punya inisiatif untuk mengembangkan kapasitas, itu maka karir itu kalian sedang merancang karir sendiri tuh, ya, sedang merancang rencana kalian untuk di Depok itu seperti apa. Nah, selain mutasi dan promosi untuk di level jabatan fungsional, juga ada peluang untuk mutasi melambung atau promosi melambung.
saya ini kan sebelumnya auditor media ini. Auditor media, tapi sekarang saya menjadi pejabat struktural, bukan fungsional lagi. Pejabat struktural di inspektorat. Jadi semua peluang terbuka, dan kapan itu terbuka peluangnya kita yang menentukan. Ya, ketika Anda punya inisiatif, ketika Anda siap bekerja keras, ketika Anda siap mempersiapkan diri kita untuk membangun dan berkontribusi bagi pemerintah Kota Depok, bagi warga Kota Depok, maka itu karir akan mengikuti saja, ya. Dan kemudian pertanyaan yang pertama Noval itu terkait dengan apa tadi? Kuota. Ini silakan Bu Sekretaris BKP SDM untuk menjawabnya, silakan. Ya, terima kasih Pak Inspektur. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi ya, yang siapa? Noval. Masih Noval ya? Ferdito ya. Ferdito ya. Kalau terkait dengan berapa yang kami butuhkan, yang kita butuhkan ya Pak, itu sudah tertuang di dalam surat yang kita usulkan ke STAN waktu itu, ke Kementerian Keuangan waktu itu Pak. Untuk pengelola keuangan ada 19 orang. Pemanfaatan aset berapa tuh Pak Taufik di situnya ya? Totalnya yang kita butuhkan 50 ya Pak. Itu ini kan ada pengelola akuntansi, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, kemudian ada pajak ya, yang tadi itu, yang paparan yang tadi itu. Bisa nggak suratnya di-share ke mereka? Bisa Pak. Supaya mereka juga bisa baca. Bisa melihat. Nah, ya. Pengelola aset 12 orang ya. Pengelola aset 12, pengelola pajak 7 ya. Jadi 19, 12, 7, sama pengelola akuntansi. Iya, pengelola akuntansi 2 orang. Seperti itu kebutuhannya. Pengelola keuangan 19, pengelola pajak 12, pengelola barang milik daerah 7, dan pengelola akuntansi 2. Iya. Seperti itu ya. Nanti bisa dipilih mau di mana ya, silahkan. Udah ditunggu sama Pak Inspektur di sini ya. Nah, kemudian saya tambahkan Bu Sekban, siapa tadi ini Ferdito ya. Yang saya sesalkan adalah inspektorat tidak dibuka. Tapi saya akan bicara dengan Pak Wali Kota. Ya, kenapa? Karena auditor itu penghasilannya paling tinggi tuh di antara perangkat dinas yang lain. Ini bicara dengan anak milenial begini Bu, dia nggak bisa pakai koma-koma, langsung aja ya. Jadi saya akan bicara dengan Pak Wali agar inspektorat kebagian kuota dari rencana kebutuhan yang diusulkan 50. Jadi segera mungkin nanti akan kami susulkan suratnya. Kalian segera aja mengakses karena cuma 50 orang nih yang kita usulkan. Jadi tentunya pendaftar 51 nggak kebagian ya. Pasti terdelete dengan by system ya. Jadi silakan saja bersegera, kita butuh 50. Nanti soal kuota Ferdi subject to revise. Tapi kira-kira itu tadi panduannya sudah dibacakan oleh Bu Sekretaris BKP SDM. Nanti mungkin ada sebagian dialihkan alokasinya buat ke inspektorat. Saya ingin ada junior bergabung dengan saya karena tanggung jawab moral saya untuk membina. Jadi ada proses kaderisasi ya buat teman-teman adik-adik di STAN. Cukup ya, Ferdito ya. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, ini masih ada satu lagi Bapak yang raise hand. Hero, atas nama Mas Hero mungkin silakan. Ini nggak ada cewek-ceweknya atau cowok semua yang nanya? Tertarik Bapak. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Selamat siang Pak, saya Hero Abdullah dari D3 Penilai PBB. Sebenarnya saya mau lebih ke memastikan lagi Pak. Tadi nggak ada menerima D3 Penilai ya Pak. Soalnya dari angkatan saya sendiri banyak juga yang pengen ke Depok. Terus tadi saya baca di slide-nya kan ada yang ngurusin tentang PBB dan pendataan penilaian massal gitu ya. Jadi saya rasa NJOP PBB juga ada tuh. Nah saya rasa mungkin bisa dipertimbangkan ulang. Ya. Itu saja sih Pak.
Cukup ya, hero ya. Baik, gini deh, Bu MC, mungkin kami akan segera berkoordinasi dengan STAN ya. Kita akan berkoordinasi dengan STAN untuk merevisi alokasi atau kuotanya. Ya. Karena penyelia tadi belum masuk ya, hero ya. Jadi tapi nanti kita akan bicarakan dulu di sini dengan Pak Kepala Bu Kaban BKPSDM dan Pak Sekda untuk revisi alokasinya ya, hero ya. Jadi mungkin nanti Bu Sekban tolong kalau memang memungkinkan bahwa 50 ini sudah teralokasi penuh untuk sesuai surat kita semula, maka harus ada permintaan tambahan untuk inspektorat dan untuk penilai PBB ya, penilai PBB dan penyelia tadi. Ya, makasih ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hero, Bapak. Oke, mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir lagi nih. Betul nih Mbak, ada satu pertanyaan terakhir nih Bapak terkait dengan pendidikan. Jadi ada yang bertanya terkait dengan pengembangan, apakah nantinya di pemerintah Kota Depok ada kerjasama dengan UI dalam peningkatan pendidikan pegawai Bapak? Silakan Bapak. Silakan Bapak. Tapi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk tugas belajar dari itu. Baik, kita tidak membatasi diri dengan UI. Jadi bagi pegawai yang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan, dan dia tentunya memiliki kinerja yang baik karena harus ada seleksi dulu, dan kemudian kita setujui untuk melakukan pendidikan, dia mencari sendiri silahkan, dia mau kuliah di mana, di dalam negeri kah, di luar negeri kah, gitu kan, mau di UI atau mau pulang kampung, anak Malang mau ke Brawijaya gitu ya. Selama kita buka kuota jurusannya di kampus itu ada, maka itu kita akan fasilitasi. Ya, setiap tahun kita ada anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, baik dalam bentuk pengembangan profesi atau pendidikan formal. Itu pertanyaan siapa itu? Ada yang S3 Pak di luar negeri. Ada yang S3 tuh, belum pulang sampai sekarang. Di Inggris. Di Inggris ya. Belum selesai maksudnya. Ada yang di Inggris S3. Jadi bukan cuma dari D3 ngambil D4 atau S1. Tapi kalau kalian bisa lanjut S2 dan S3, why not ya? Yang penting kalian memberikan kontribusi nyata buat Pemkot Depok. Bantuan pendidikan juga Pak kalau udah masuk. Yang tugas belajar. Ya, yang tugas belajar tuh ada bantuan pendidikannya juga. Jadi bukan, pokoknya ya lumayan lah, bisa hidup memadai ya, cukup-cukupan. Indomie 3 bungkus sehari mah cukup lah. Sebulannya 5 juta. Tuh, sebulan 5 juta Terima ya. kasih Bapak atas jawabannya. Sesi Ya, tanya sama-sama. jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement untuk teman-teman Ya. lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih adik-adik saya sekalian. Alumni atau calon alumni ini saya belum tahu ya. Saya harap kalian itu merantau. Jadi jangan langsung pulang kampung. Anak Jogja jangan langsung minta Jogja. Anak Medan jangan langsung minta Medan. Kalian merantau, dalami, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, baru itu modal untuk bangun kampung halaman kalian ya. Jadi jangan menjadi orang-orang yang homesikan gitu ya. Dikit-dikit kepengen pulang kampung, dikit-dikit pulang kampung. Ya, pulang kampung kalau kalian sudah punya bekal yang cukup buat membangun kampung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja itu bukan cuma untuk mengimplementasi ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus. Bekerja itu justru malah kita sedang belajar. Belajar bagaimana praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan. Dan sementara kita di kampus dapat pelajaran yang sifatnya teoritis. Sambil juga ada sharing-sharing pengalaman dari dosen-dosen STAN yang kebanyakannya adalah pejabat yang punya pengalaman tentang pemerintahan. Jadi kalian harus buka ruang dalam hati dan pikiran untuk belajar. Belajar dengan orang-orangnya, belajar tentang budayanya, belajar tentang tata kelola yang ada gitu kan. Belajar tentang masyarakat Kota Depok seperti apa atau daerah-daerah yang lain.
sehingga kalian itu bisa lebih matang. Ya. Kata orang Minang, alam tak kambang jadi guru. Ya. Saya dari Sumatera Barat, walaupun lahir besar di Jakarta ya. Jadi kita jangan merasa pinter. Alumni STAN mungkin pinter, tapi kalau Anda tidak siap terjun ke lapangan, kalian tuh akan menjadi orang yang akan asing di lingkungan. Oleh karena itu, siapkan diri untuk mengimplementasi ilmu, seraya menggali ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang tidak didapatkan dari kampus. Mungkin itu saja dua pesan saya buat kalian semua, dimanapun nanti kalian akan memilih ya, daerah manapun tempat kalian akan mengabdikan diri, membangun pemerintahan. Ingat itu lagu Marstan itu ya, itu diingat-ingat gitu, bukan cuma dinyanyikan tapi diimplementasikan untuk pembangunan keuangan negara. Cukup mungkin dari saya padai, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya Firmanuddin, Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Depok, kemudian bersama-sama dengan rekan-rekan saya dari BKPSDM berharap kami membuka diri untuk kalian bergabung ke pemerintah Kota Depok. Ayo kita bangun Depok bareng-bareng ya. Orang Depoknya bilang bareng-bareng ya, bersama-sama. Kita bangun Depok bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara kita tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas paparan, jawaban, serta kesediaannya untuk ikut dalam acara hari ini. Kami percaya juga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan. Betul sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Firman. banyak Bapak. Ya, Sehat-sehat begitu. selalu Pak. Amin, amin, amin. Makasih. Baik, itu dia tadi sesi pemerintah Kota Depok sudah selesai nih teman-teman. Dan kita akan lanjut nih ya Mbak ke sesi selanjutnya. Betul, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun setelah break berikutnya.